Di video ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat konten YouTube yang akan ditonton oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Dan karena penontonnya dari seluruh dunia, tidak heran konten channel YouTube seperti ini menghasilkan puluhan juta rupiah dalam satu bulannya. Mau tahu? Simak terus. Oke sob, kembali lagi di YouTube channel gue yang sederhana ini, karena di channel ini selalu konsisten membagikan ide-ide konten yang menarik sekiranya buat channel kalian. Nah, pada edisi kali ini melanjutkan edisi-edisi sebelumnya, kita akan membedah channel-channel yang sudah sukses menggunakan sebuah konten, dan konten itu kita akan bedah. Kita akan membedah gimana caranya channel-channel yang sudah sukses ini, mulai dari cara membuat konten maupun tools yang mereka gunakan. Tentunya kalian bisa amati, tiru, dan modifikasi channel-channel yang sudah sukses seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas channel yang berkaitan dengan data serta ilmu pengetahuan. Dan kalian mungkin nggak akan nyangka, dari channel yang sesederhana ini namun memiliki niche yang sangat kuat, ini akan menampilkan traffic yang sangat luar biasa. Bahkan bisa menarik traffic dari seluruh penjuru dunia. Sehingga kalian juga nggak akan rugi kalau kalian menyadur channel-channel seperti ini. Dan seperti biasa, kita punya role model channel yang bisa kita jadikan sebagai guru kita. Kita juga akan mengintip gimana potensi penghasilannya hingga ribuan dolar dalam sebulannya dari channel yang sederhana seperti ini. Oke, langsung aja guys, kita masuk ke role model atau guru channel kita yang pertama, itu ada Koterau. Ini mudah-mudahan gue nggak salah baca ya, karena mulut gue agak sedikit belibet. Ini bahasa dari mana ya? Oke, paling nggak seperti itulah ya. Koterau ini memiliki 213.000 subscriber. Nah, kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya video yang populer dari channel ini. Salah satu video yang paling populer dari channel ini adalah berjudul 100 Jenderal Perang Terhebat dalam Sejarah. Nah, kita akan melihat seperti apa videonya. Bisa kita lihat di sini adalah sejenis slideshow ya, yang menampilkan di mana tokoh-tokoh jenderal dunia, kemudian diisi dengan beberapa peringkat-peringkat. Kemudian ada informasi, juga ada 9 battle kemenangan, seperti itu. Ini tergantung dari tema-tema yang ingin dia usung. Ada juga dengan tema-tema yang lain tentunya. Tapi sama seperti ini, menggunakan slideshow yang berjalan terus-menerus. Nah, setelah kita melihat lebih jauh tentang channel ini, jadi channel ini tidak menggunakan voice over ya, jadi slideshow dan musik itu aja. Oke, role model channel kita yang kedua adalah watch data ya. Kita melihat ini jumlah subscribernya lebih banyak daripada channel role model kita yang pertama, di mana watch data ini memiliki 793.000 subscriber. Sorry guys, agak belepotan. Nah, ini kita akan melihat yang terpopuler terlebih dahulu ya. Itu yang terpopuler ada 11 juta penayangan. Ini tentang human pain. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita coba buka salah satu video yang terpopulernya. Oh, ini ada iklan guys. Ada yang baru, bisa belanja pakai. Jadi bisa disimpulkan ini 11-12 dengan role model channel kita yang pertama, namun tentu topiknya berbeda ya. Kalau yang tadi itu tentang general, ini tentang human pain. Jadi ada banyak sekali tema-tema yang akan bisa dimuat dari channel-channel seperti ini. Dan berkaitan dengan tema-temanya tentu sangat beragam. Ini bisa kita lihat di beberapa judul-judulnya, tentang survive juga ada, tentang dark web, tentang animal vision. Jadi banyak banget, dan itu semua adalah data-data di mana data ini akan dilampirkan menggunakan slideshow. Dan kita lihat ini channelnya luar biasa ya, penontonnya rata-rata jutaan. Ini ada 3,5 juta, 3,9 juta, ada 4 juta, bahkan yang tertinggi itu ada 11 juta. Baiklah, kita akan intip gimana potensi penghasilan dari channel ini. Nah, kita akan copy terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke dashboard Social Blade-nya. Nah, dari channel ini kita belajar bahwa penayangannya, wow, ini luar biasa besar banget ya. Bahkan sampai 377 juta penayangan. Dan hebatnya channel-channel seperti ini adalah channel yang akan ditonton oleh orang di seluruh dunia. Makanya bisa kita lihat penayangannya sangat besar.
Dan berbicara masalah potensi penghasilannya sendiri, itu kalian bisa lihat guys, itu $6.200. Itu adalah jumlah minimumnya. Dan jumlah maksimalnya adalah $99.000. Nah, kalau kita convert ke rupiah, $6.200 itu sampai sekitar 80 jutaan dalam satu bulan. Itu adalah estimasi pendapatan terendah loh dalam satu bulannya. Nice. Jangan terbuai terlebih dahulu tentang penghasilan dari channel-channel YouTube yang sudah besar ya, karena kalian nggak tahu seberapa besar effort yang telah mereka keluarkan. Dan berita baiknya buat kalian yang pekerja keras, channel dengan niche ini sangat-sangat gua rekomendasikan dan sangat cocok buat kalian. Apalagi kalian yang suka dengan ilmu pengetahuan. Karena channel dengan niche ini butuh riset yang sangat tinggi, butuh analisis yang sangat tinggi, dan butuh effort dan kerja keras yang sangat tinggi. Namun hasilnya sudah dipastikan juga luar biasa. Let's go, kita langsung aja ke tutorialnya. Langsung aja masuk ke step tutorialnya dan kita akan memakai the one and only Floris Studio guys. Jadi langsung aja kita klik Floris Studio. Dan setelah kita masuk seperti ini, kita mulai aja secara gratis. Kemudian tekan daftar sekarang. Klik daftar dengan Google kalian. Silakan masuk dengan Google yang kalian miliki di handphone kalian. Setelah masuk ke menu ini, kita langsung aja klik tanda setuju. Kemudian daftar. Jadi pada menu opsi pengisian data, kalian bisa memasukkan informasi lainnya. Dan sembarang aja ya, nggak masalah. Dan biar lebih gampang, kita rubah dulu ke setelan desktop. Nah, pada bagian ini kita masuk ke step di mana mereka akan memberikan tutorial cara penggunaan Florisnya. Di sini kita lanjutkan aja, jangan lupa dibaca terlebih dahulu agar sobat YouTube sendiri mengerti bagaimana cara kerja dari Floris. Oke, kalau memang sudah dibaca step-stepnya, kita langsung aja tekan selesai-selesai. Dan kita buat project baru atau buat visualisasi baru. Dan pada bagian project baru ini terserah buat kalian, karena kita punya rule mode channel itu menampilkan profil atau slideshow dari beberapa tokoh-tokoh dunia, itu termasuk dalam kategori profil. Nah, kita masuk aja atau kita tekan di bagian profil ini. Nah, saat ini kita masuk ke bagian template daripada Floris Studio. Jadi data-data ini memang sudah tersedia ya guys. Dan data-data ini silahkan kalian rubah lagi. Dan nanti kita akan bicara step by stepnya. Jadi kita akan masuk ke langkah demi langkahnya terlebih dahulu. Kita di langkah pertama masuk ke bagian area pratinjau untuk menunjukkan bagaimana visualisasi akan muncul dengan pengaturan dan data saat ini. Nah, karena ini menggunakan data mereka, jadi template-nya adalah template mereka. Kita lanjutkan aja. Kemudian untuk langkah kedua atau step keduanya, Anda dapat menyesuaikan pengaturan di panel samping. Nah, seperti ini. Ini bagian panel sampingnya. Di sini bagian sobat-sobat YouTube sekalian untuk mengatur. Di langkah ketiga ini kita bisa mengedit datanya. Nah, kalau kita lanjutkan, klik di bagian ini. Jadi ini adalah data-data source atau sumber daripada layer yang pertama ya. Jadi data itu akan bisa dirubah dari sini. Nah, cara merubahnya itu ada di bagian unggah data ya, sorry. Di bagian unggah datanya kalian bisa menggunakan Excel, CSV, TSP, dan banyak lagi jenis-jenis file yang bisa kalian gunakan untuk merubah datanya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu di langkah 4-nya. Di langkah 6 ini kita akan dilampirkan gimana tampilan dari kolom per kolomnya. Jadi kalau dari sini adalah kolom judul di bagian A-nya. Nah, sorry, gua akan sedikit zoom out. Di bagian A-nya adalah judul, kemudian gambar di bagian B-nya, kemudian subjudulnya di bagian D, C, dan begitu selanjutnya. Nah, ini kalau kita scroll ke samping, nah ini adalah bagian judulnya di kolom A-nya. Kemudian B-nya adalah teksnya. Nah, bagian B ini ada image-nya ya, sorry. Di bagian A itu adalah judulnya, bagian B adalah gambarnya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, kita sesuaikan ya. Jadi judul, gambar, kategori. Nah, ini bisa kita oprek lagi guys. Tapi untuk mengopreknya, gue sangat menyarankan kalian menggunakan komputer ya. Karena kalau kita menggunakan Excel, katakanlah ini karena bisa diedit menggunakan Excel, jadi Excel di handphone itu agak sedikit kesulitan kita. Karena kita membutuhkan banyak data atau melampirkan banyak data menggunakan situs ini. Namun pada prinsipnya ini mungkin adalah gambaran umum agar teman-teman mungkin sama-sama mengerti gambaran umumnya seperti apa. Nanti kalian pasti harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana menu-menu yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan aja. Oke sobat, kita masuk ke bagian pratinjonya dan kita rubah ke mode handphone ya biar lebih gampang. Nah,
Dengan mode handphone ini kita akan melihat gambar-gambarnya. Nah, karena ini bentuknya itu memanjang ke bawah, kita merubahnya agar memanjang ke samping ya. Agar memanjang ke samping, kita masuk ke bagian korsel. Nah, dengan masuk ke bagian korsel ini dia akan memanjang ke samping. Dan untuk memutarnya secara otomatis, kita masuk aja ke bagian putar otomatis. Putar otomatis ini kita klik aja ke bagian pada. Nah, ini akan masuk seperti ini ya. Untuk mengurangi kecepatannya, kalian bisa rubah di durasinya. Misalnya aja 60 ya. Kita pakai 60. Nah, jadi dia akan agak sedikit lebih lambat. Dan di sini kalian bisa mengedit seperti tata letaknya, teksnya, gambarnya, kemudian ada warnanya, kontrolnya, tata letaknya, tajuknya, catatan kaki, dan banyak lagi. Jadi gua sangat menyarankan kalian membuat akun di sini dan mencoba belajar step by stepnya. Seperti contohnya pada bagian warna, kalau kita ingin merubah warna layer atau warna dasar dari backgroundnya, kita bisa merubah, kita coba aja ya, kita merubah ke warna merah nih. Nah, tampilannya akan merah. Jadi pada intinya ini semua bisa dimodifikasi, guys. Oke, di sini gue akan mencoba merubah backgroundnya menggunakan background dari Presiden Soekarno. Kita cari aja pada bagian menu tata letak, kemudian pilih gambar. Dan kita lihat sendiri bahwa gambar dari backgroundnya sudah berubah menjadi gambar dari Presiden Soekarno ya guys. Hal yang paling penting dalam membuat Floris Studio seperti ini adalah kalian harus menyiapkan terlebih dahulu data-data yang harus kalian lampirkan. Nah, pada bagian data ini gue tidak akan merubahnya menggunakan Excel karena itu akan sangat lama ketika gue akan merubahnya. Dan itu akan memakan waktu yang sangat banyak ya guys, kalau tutorial ini berisi step by stepnya. Jadi gue sangat menyarankan kalian meriset dulu konten-konten berkaitan dengan data seperti ini, kemudian kalian rapikan dan sesuaikan seperti pada default yang mereka sarankan ya. Jadi pada bagian A adalah nama-namanya atau subjudulnya. Kemudian pada bagian B itu kalian langsung aja copy paste di sana gambarnya. Nah, kalian edit dulu di Microsoft Excel. Kemudian pada bagian C itu adalah keterangannya. Jadi setelah kalian menyelesaikan semua itu, kemudian kalian unggah datanya. Nah, kalian klik unggah data seperti ini. Nah, kalian lampirkan file yang sudah diedit menggunakan Microsoft Excel tersebut. Jadi gue tidak akan membuat data seperti itu di kesempatan kali ini karena itu pasti akan sangat lama. Oke, pada intinya untuk merubah data, baik itu foto maupun subjudulnya, gue sangat menyarankan kalian menggunakan laptop. Karena kalau di handphone, sepengalaman gue, kalau gue ngedit di handphone menggunakan Microsoft Excel itu akan sedikit kewalahan ya guys. Jadi untuk kenyamanan, demi kenyamanan sobat YouTube sekalian, gue sangat menyarankan kalian menggunakan laptop atau PC juga boleh. Dan kalian sesuaikan, sekali lagi sesuaikan dengan default dari mereka. Yang pertama adalah nama, kemudian gambar, teks. Jadi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan dari apa yang ingin kita lampirkan di YouTube channel yang akan kita buat menggunakan Floris Studio ini. Kembali ke bagian part tinjaunya, dan untuk mengekspor datanya, kalau kalian sudah mengedit keseluruhan dan kalian sudah merasa puas nih guys, jadi kalian bisa klik aja langsung di export and publikasi. Atau nah, karena ekspor dan publikasi ini sebenarnya adalah berbayar, jadi kita menggunakan tools yang berikutnya ya, agar kita nggak bayar. Kita tekan bagian buat cerita. Nah, kemudian pada bagian ini, kalau kalian menggunakan laptop atau PC, ini akan jauh lebih lebar kelihatannya. Dan karena kita menggunakan handphone, kita sedikit zoom terlebih dahulu. Kemudian kalian aktifkan perekam layar. Nah, sorry ini mungkin agak sedikit loading dua gambar yang di depan ya. Kemudian kalian aktifkan perekam layar kalian, boleh menggunakan aplikasi bawaan. Nah, dan kalau untuk laptop, silahkan kalian install dulu aplikasi perekam layar untuk laptop ataupun PC. Nah, dengan demikian kalian bisa mengekspor videonya dengan gratis guys. Tapi kalau kalian nggak keberatan untuk membayar, nggak masalah juga kalian untuk ekspor menggunakan aplikasi dari mereka atau yang sudah mereka sarankan. Nah, kita bakal asumsikan bahwa kita akan memakai metode perekaman layar ya guys. Jadi kita rekam sampai selesai, sampai videonya habis. Dan setelah videonya habis, kita langsung beranjak ke aplikasi berikutnya. Aplikasi selanjutnya yang kita gunakan ada di Play Store ya guys. Kita langsung aja cari pemotong video atau cropping video. Jadi kalian bisa bebas memilih yang mana aja yang kalian nyaman menggunakannya. Nah, gue akan pakai crop and cut.
Oke, setelah masuk kita klik tanaman, kemudian kita masuk ke galeri. Kemudian kita cari video yang sudah kita rekam layarnya tadi ya dari Floris. Dan kita klik. Dan kita cari ke bagian bentuk khusus ya guys. Nah ini bentuk khususnya kita rubah lagi. Kita sesuaikan, kita crop ya. Atau kita biar lebih rapi ini kita. Kemudian kita klik tanda OK. Tunggu sampai video croppingnya selesai. Oke, sekarang kita udah punya cropping video dari Floris Studio-nya, dan kalian silahkan menggunakan editor video apapun, baik itu di handphone maupun di laptop, silahkan kalian pergunakan untuk menyambung ini dan juga musik. Hal yang gak kalah penting yang mesti gue sampaikan kepada kalian adalah pasti akan ada pertanyaan, Bang, di mana kita bisa riset kontennya atau cari informasi-informasi seperti itu. Nah, gue akan menyiapkan salah satu, jadi ini bisa kalian search juga kalau kalian tahu website yang lain. Jadi di sini gue pakai The Fact Site ya. Jadi The Fact Site ini akan melampirkan fakta-fakta unik dari seluruh dunia. Nah, di Fact Site sendiri ini adalah situs berbahasa Inggris, tapi tenang aja, ini sudah bisa ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Kita klik aja, translate ke bahasa Indonesia. Nah, kita bisa melihat ada 100 fakta sejarah yang tidak mereka ajarkan di sekolah, seperti itu. Ada juga 100 fakta menarik luar angkasa. Jadi banyak sekali, ada ratusan-ratusan fakta yang bisa kalian angkat sebagai tema-tema dari video kalian. Namun jika YouTube kalian memang ingin membidik penonton dari luar negeri, gue akan sangat menyarankan kalian menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa mengkombinasikannya juga dengan Google Translate agar mempermudah pekerjaan kalian. Dan tentunya juga kalian nggak boleh lupa untuk setting negaranya sendiri. Gue sangat merekomendasikan untuk menyeting negaranya di negara Amerika Serikat. Karena negara Amerika Serikat seperti yang kita tahu memiliki CPM yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Dan buat yang belum tahu, kalian bisa setting di YouTube Studio kalian dan kalian masuk ke bagian negara asal dari channel kalian. Dan karena bahan-bahannya udah komplit, jadi toolsnya sudah, kemudian pemotongan videonya sudah, kemudian gimana caranya biar ngerendering gratis, kemudian gimana cari fakta-fakta uniknya, itu tinggal kalian combine aja, kalian masukkan aja di YouTube editor kalian. Sekali lagi, ini adalah gambaran umum, jadi kalian silahkan bereksplorasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa menggunakan laptop ataupun PC. Oke, karena bahan-bahannya udah komplit, jadi sekiranya kalau memang teman-teman masih ada berkendala, kalian masih ada kebingungan, kalian bisa langsung aja chat di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan gue bisa menjawabnya juga, dan mari kita berdiskusi bersama. Dan pada intinya, video ini tidak untuk menggurui sobat YouTube sekalian, kita hanya berbagi informasi bagaimana ide-ide konten yang sekiranya bermanfaat untuk YouTube channel kita. Jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe karena ini adalah YouTube channel yang selalu konsisten membantu teman-teman memberikan ide baru, kemudian menyemangati kalian, dan kita bekerja bersama-sama untuk teman diskusi kalian lah paling enggak. Jadi klik tombol subscribe-nya dan klik like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Oke, see you di next video ya guys.